Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di dalam kuliah online hukum penanaman modal. Beberapa sesi kemarin kita sempat tertinggal di sesi kedua dan ini saya upload di sesi ketiga dan keempat. Mudah-mudahan Anda tetap bisa mengikuti kuliah online ini walaupun beberapa kali kita undang secara offline juga sedikit sekali yang hadir dan akhirnya saya berpikir bahwa kita akan menggunakan dua metode atau blended secara online dan offline. Jadi saya harapkan tidak ada mahasiswa kelas hukum penanaman modal, Fakultas Hukum, Universitas Buah dan Perjuangan Karawang ini yang akan ketinggalan materi yang disampaikan di setiap sesinya. Adapun sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang bentuk-bentuk perusahaan penanaman modal. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan yang Perjuangan Karawang yang saya banggakan, bentuk-bentuk perusahaan penanaman modal adalah salah satu sesi atau pokok bahasan yang sebenarnya masih bersifat mengantar saja sebagai untuk mengisi pemahaman tentang pengertian dan istilah-istilah di dalam hukum penanaman modal ini. Nah, dalam melakukan kegiatan penanaman modal itu diperlukan suatu bentuk badan usaha. Nah, pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usahanya, bentuk pertanggungjawabannya, akses permodalannya, pembagian keuntungannya, lalu mekanisme pembubaran perusahaannya dan lain-lain. Nah, bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur dalam atau di bab 4 pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu dalam ayat 1. Lalu di dalam ayat 2, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan juga berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Lalu di ayat ketiga, menyatakan bahwa penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan mengambil bagian pada saham saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, melakukan cara lain dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, perseroan terbatas melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas maksud saya dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau melakukan cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi ada 3 cara. Pengertian di atas mengandung makna bahwa penanaman modal dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan pada penanaman modal asing itu wajib berbadan hukum dan berbentuk perseroan terbatas. Jadi wajib berbadan hukum dan berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Jadi dasar dari pendirian perseroan terbatasnya pun harus berdasarkan pada hukum Indonesia. Nah, selain itu, baik penanaman modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham, gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa penanam modal itu dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. Nah, kalau penanam modal dalam negeri itu dapat berbentuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Nah, dikecualikan untuk penanaman modal asing, maka itu wajib berbadan hukum dan bentuk persyaratan terbatas. Nah, bentuk pendirian persyaratan terbatasnya juga itu harus mengacu pada hukum Indonesia. Sekali lagi, ini tidak akan terlalu banyak yang saya sampaikan pada sesi ini juga. Itu tetap akan memberikan pengertian-pengertian dan istilah-istilah yang setidaknya Anda bisa pahami dulu, lalu kita akan masuk ke dalam materi-materi yang lebih berat di sesi-sesi berikutnya. Sekian sesi kali ini, karena kalau terlalu panjang pun mungkin viewernya juga tidak akan terlalu banyak, Anda akan lebih concern untuk membaca materi saya hanya tertulis saja. Jadi saya mohon selain Anda membaca yang materi yang saya sampaikan saya tulis, Anda juga bisa menyimak video ini. Mudah-mudahan dari kedua metode pembelajaran ini Anda bisa mengambil manfaat atau keuntungan atau kelebihan dari baik itu yang disampaikan menggunakan video atau disampaikan secara tertulis. Demikian mahasiswa Fakultas Hukum kelas Hukum Penanaman Modal. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.